الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال ملك الله، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقل ربي زدني علما. Hadratal mukarramin, jamaah sholat subuh Masjid Istiqamah, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak keturunan soleh solihah, alim alimah, rizki berlimpah penuh berkah. Mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah untuk ibadah haji dan umrah, lanjut ke kota Madinah, kita bisa ziarah ke makam Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kembali mendudukkan kita di majlis yang mulia. Kemuliaannya bertambah karena kita juga sudah berada di bulan mulia, yaitu bulan Hurum. Bulan Hurum, lagi-lagi Al-Faqir ingatkan, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ada 4 bulan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka ketika nafas kita masih diberikan oleh Allah di bulan-bulan hurum ini, jangan disia-siain, tapi kita manfaatin untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau Allah sudah ridha, apapun insya Allah Allah akan izinkan diberikan kepada kita semuanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan fikih berkurban. Fikih berkurban. Sekedar mengingatkan, berkurban dalam bahasa Arab itu disebutkan oleh para ulama dengan istilah al-udhiyah. Al-udhiyah. Ini kadang ada orang belum tahu bahasa Arabnya berkurban apa ya? Al-udhiyah. Pakai dhad, al-udhiyah. Kalau salat, as-salah. Kalau puasa, as-siyam. Kalau zakat, az-zakah. Kalau haji umrah, al-hajju wal-umrah. Tapi kalau berkurban, apa tadi ya? Al-udhiyah. Apa itu al-udhiyah? Berkurban, menyembelih hewan-hewan ternak yang sudah ditentukan di dalam syariat tanggal 10, 11, 12, 13 Zul. Dari kapan? Dari ba'da salat Id dan 2 khutbah sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Ini supaya kita paham nih. Mungkin di antara jamaah mudah-mudahan murah rezekinya. Amin. Ada yang punya rezeki tanggal 13 jam 5 sore. Maghrib kita jam 5.45, 5.50. Masih bisa nyembelih nggak kira-kira? Sah nggak jadi sembelihan kurban? Sah.
Tapi kalau nyembelihnya setelah maghrib tanggal 13 Zulhijjah, maka pada saat itu kata para ulama, daging yang disembelih, hewan yang disembelih itu tidak bernilai kurban. Bernilai apa Ustadz? Sedekah daging. Emang beda pahalanya? Beda banget. Maka mudah-mudahan semuanya murah rezekinya. Amin. Kemudian pada kesempatan kali ini juga ingin mengingatkan hukum berkurban. Hukum asalnya kalau per orang itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat dianjurkan, tapi ada keterangannya para ulama, lil qadiri, bagi yang mampu. Bagi yang Bapak. Karena nanti timbul pertanyaan tuh, Ustadz boleh nggak saya mau kurban tapi ngutang? Mau kurban tapi ngutang. Kata para ulama, lihat dulu utangnya. Maksudnya bagaimana? Kalau memang pas tanggal atau hari-hari kurban itu pas jatuh tempo bayar utang, dahulukan bayar utang. Dahulukan bayar utang. Tapi Ustaz, alhamdulillah sih Ustaz, saya punya kontrakan 10 pintu. Nah, saya juga punya utang. Utang saya bisa kebayar sama 1 pintu kontrakan. Sisanya berapa? 9. Masih bisa beli kurban? Masih. Tapi saya ngutang dulu. Boleh nggak? Boleh. Kalau memang keadaannya demikian. Yang nggak boleh nih Pak, mohon maaf Bu, kurban gengsi. Halo? Kurban Kenapa gengsi? Bang, tetangga kurban loh, kita kagak. Belum ada duitnya Umi. Ya ngutang sono dah, malu kita. Malu. Kurban itu ibadah kita untuk Allah, bukan untuk maka jangan sampai ada kurban gengsi akhirnya pakai acara ngutang yang mana duitnya belum tentu bisa kebayar dalam waktu dekat. Islam tidak pernah memaksakan dalam pensyariatannya. Yang sunnah akan tetap menjadi sunnah kecuali, nah nih kaitannya dengan hukum kurban. Hukum asalnya sunnah, tapi bisa jadi wajib. Bisa jadi apa Pak? Wajib. Kapan bisa jadi wajib? Karena 2 hal. Yang pertama, 1, gara-gara ditentuin. Misalnya nih, saya punya peternakan, atau Pak Haji Ansori punya peternakan, lagi jalan-jalan di peternakannya, dia tunjuk tuh, lah cakep nih kambing nih, ini dah kurban saya. Ini kurban. Kalau ini diucap ini kurban saya, maka pada saat itu yang tadinya hukum kurban sunnah menjadi apa? Wajib. Nah, makanya kudu hati-hati nih, jangan main sebut aja. Begitu Tat ya? Semua punya ketentuannya. Salat ada ketentuannya nggak? Orang salat Allahu Akbar, yang benar begitu. Ada yang baca takbir begini, Allahu Akbar, bisa batal. Kenapa? Maknanya berbeda. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau alifnya dipanjangin, Allahu Akbar, itu nanyain apakah Allah Maha Besar. Nah, beda nggak mana ya Pak? Bisa merusak kesahihan, keabsahan sholat. Begitu juga dalam masalah kurban, yang sunnah bisa menjadi wajib gara-gara omongan. Itu yang pertama, nentuin itu hewan buat kurban, itu bisa menjadi wajib. Emang nanti kalau menjadi wajib konsekuensinya apa Pak? Daging kurban wajib itu nggak boleh dimakan sama yang berkurban. Semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Tuh, daging kurban apa ya? Wah, wajib. Tadi tuh, gara-gara ditentuin. Tapi kata para ulama Pak, ini daging ini hewan emang udah milik. Beda halnya, misalnya saya nih, saya lagi main nih ke peternakannya Pak Haji Ansori. Pak Haji, saya mau mainnya ke kandang. Ngobrol Ustaz. Saya main ke kandang, saya tunjuk.
kambingnya Pak Haji Ansori. Nah, no jadi kurban saya no. Itu udah kambing saya belum? Udah kambing saya belum? Belum, maka saya tunjuk begitu belum jadi kurban wajib. Syaratnya udah jadi milik. Diingat-ingat tuh. Maka ada pesan para ulama fikih Syafi'i khususnya. Pesannya apa? Kalau emang niat kurban tahun ini, ketika ke tukang kambing ditanya mau ngapain Pak Haji? Mau beli kambing. Stop. Jangan ditambahin mau beli kambing kurban. Nanti bisa jadi wajib. Halo Pak, mau beli stop. Jangan ditambahin kurban. Ada yang mengatakan tambahin sunnah. Mau beli kambing kurban sunnah. Nah, itu nggak jadi wajib. Tapi kalau membeli kambing kurban titik, nah jadi wajib. Nah, kudu hati-hati tuh. Orang yang pengen beli kambing udah datang kok. Haji Lili, kambingnya cakep-cakep tuh. Saya mau beli atuh yang mana? Yang ono. Tuh, saya mau beli kambing kurban saya yang ono. Jadi, lah kurbannya jadi wajib. Kalau jadi wajib, wassalamualaikum, kagak kemakan tuh sama kita. Kudu kita sedekahin kepada siapa? Fakir, miskin. Shallu ala Muhammad. Ini yang pertama, salah satunya bita'yin dalam bahasa Arabnya, karena ditentuin. Yang kedua, bin nazri, karena sebab dinadarkan. Misalnya, ya Pak Nurkholis punya anak, misal Pak ya, kalau anak saya punya anak lagi, jadi cucu nih, saya mau kurban. Nah, kalau ada ucapan ini dalam hukum nazar. Dalam hukum apa? Nazar, maka itu wajib dikurbankan. Kalau wajib dikurbankan, hukumnya sama. Kurban nazar sama kurban ditentuin sama. Dagingnya nggak boleh dimakan, tapi disedekahkan kepada fakir miskin. Terus Tat, balik lagi Tat, kalau kurban sunnah bagaimana? Dagingnya boleh dimakan? Boleh. Makan sendiri boleh? Boleh, tapi kebangetan. Yo, datang ke panitia, ini kambing saya ya, jangan ditukar-tukar. Emang apa? Nanti dagingnya kirim ke rumah semua, sama buntut-buntutnya. Boleh dalam fikih. Orang punya dia, panitia cuma wakil, cuman kebangetan. Kata orang Betawi kebangetan, dia elok, dia makan sendirian di rumah. Maka fikih udah mengatur gimana caranya membagi kurban sunnah. Kurban sunnah dibagi dengan dua cara. Yang pertama bisodakoh, dengan disedekahkan. Yang kedua bil ihda, dengan dihadiahkan. Beda Ustadz, beda. Jadi kalau Bapak punya kurban sunnah, pengen bagi-bagi dagingnya, maka kata para ulama disedekahin bagi orang yang gak mampu, dihadiahin bagi orang yang kaya. Jadi ngasih daging kurban ke abang, empok, anak yang udah kaya, boleh nggak? Boleh. Tapi ngasihnya dalam bahasa fikih hadiah, bukan sedekah. Sebab sedekah untuk fakir. Shallu ala Muhammad. Nah, ini lihat ya, kurban sunnah ada tata caranya dalam pembagiannya. Kurban wajib ada tata caranya dalam pembagiannya. Maka hati-hati, khususnya yang mau kurban tahun ini, mudah-mudahan yang di depan saya bisa kurban semuanya. Amin. Kata Pak Juli, samping kanan kagak, iya semuanya bisa kurban. Insya Allah, mudah-mudahan bisa kurban sapi. Amin. Nah, bicara kurban, hewan apa saja yang boleh dijadikan kurban? Para ulama sepakat, hewan yang diternak, tapi ditentukan jenisnya. Satu, paling cakep onta. Paling cakep apa? Onta. Dua, habis onta, sapi. Habis sapi, kambing domba. Kambing domba tuh. Karena kata para ulama fikih, kambing domba lebih enak dagingnya daripada kambing Jawa. Maka yang keempat, kambing Jawa. Bahasa kitanya kambing Jawa ya. Kalau di Arab maiz, nah, atau anaz. Nah, 4 tuh Pak yang udah tentuin. Pertama unta dengan jenis-jenisnya, sapi dengan jenis-jenisnya, kambing domba dengan jenisnya, kambing Jawa dengan jenis-jenisnya. Ini 4 hewan yang diperbolehkan untuk dikurban.
Ustadz, saya pernah dengar katanya boleh kurban pakai unggas, pakai ayam. Pernah dengar Pak? Kalau kita buka buku fikih secara utuh ada kurban pakai ayam. Saya pengen, saya juga pengen. Tapi ternyata pendapat ini tertolak. Ada yang mengatakan itu Ustaz? Ada, dan harus kita sebutkan. Ada. Siapa yang mengatakan Pak? Tahu nggak Bang Ajil? Siapa yang ngatain? Ngatain itu, mengatakan, ngatain sama ngata-ngatain. Siapa yang mengatakan kurban boleh dengan ayam? Siapa? Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mengatakan yang nggak mampu beli kambing, beli unta, beli sapi, dah pakai ayam aja. Tapi pendapat ini tertolak, nggak bisa dijadikan patokan. Yang muktamad yang dijadikan patokan tadi tuh unta, sapi, kambing, domba dengan kambing Jawa. Shallu ala Muhammad. Kemudian, yang ingin saya sampaikan pada hari ini sebagai tambahannya adalah mana yang lebih utama? Sering ditanya nih Pak, berkurban kambing atau sapi? Kira-kira dijawab apa Pak? Kurban sapi atau kambing? Kata para ulama, nih Pak, banyak sisi yang dipertimbangkan. Kalau bicara per orang, misalnya nih, Pak, misalnya ada di antara jamaah punya duit berlebih, alhamdulillah. Dia bilang begini, datang ke saya misalnya, Tat, saya pengen tanya nih, lebih baik saya beli sapi sendiri, ya duit dia nih, yang 25 juta sendiri, ya, ama beli kambing 7. Mana yang lebih afdol? Sendiri beli kambing 7, ama sendiri beli satu sapi atau satu unta? Mana yang lebih afdol Pak? Kata para ulama, yang afdol satu orang 7 kambing dibeli sendiri. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ma'amila ibnu Adam amalan ahabba ilallah fi yaumin nahri, pada hari penyembelihan, min ihraqid dan. Tidak ada amalan yang paling utama yang dilakukan oleh anak Adam, manusia maksudnya, di hari penyembelihan, maksudnya hari 10 Zulhijjah, melebihi dari mengalirkan darah. Nah, ada kata-kata mengalirkan apa Pak? Darah. Kalau satu sapi disembelih, darahnya cuma sekali ngocornya. Tapi kalau 7 kambing, pala 1 darah ngocor, pala kedua darah ngocor, pala ketiga darah ngocor, sampai 7 kali ngocor tuh, muncrat darah. Semakin banyak darah yang bertumpah, semakin banyak pahalanya. Shallu ala Muhammad. Ini sisi kalau beli per orang. Kalau beli apa Pak? Per orang. Ada yang menilai dari sisi apa? Dari sisi banyaknya daging. Kalau seandainya beli 1 kambing sama 1 sapi, dia mampu sendiri, kira-kira banyakkan mana dagingnya Pak? Sapi, beli dah sapi. Gitu. Ada yang menilai dari sisi jenisnya. Nah nih, saya perlu ingatkan, kalau ada yang nanya, Ustadz, saya boleh nggak kurban pakai kambing, ya, tapi kambingnya betina? Halo, Pak, misalnya nih punya duitnya pas datang ke tukang kambing, kata tukang kambing, ya Allah, Pak Haji, mohon maaf ya, kalau harga segini dapatnya yang betina, boleh tak? Jawabannya boleh. Jadi kalau seandainya mampunya beli kambing betina, boleh, secara fikih sah. Tapi kalau bicara afdol, cari yang
jantan. Kambing kalau yang afdal cari yang domba yang jantan. Tuh. Kemudian apalagi saat yang diperhatikan tanduk. Kalau punya tanduk lebih afdal dari yang nggak punya tanduk. Apalagi saat yang diperhatikan warna putih lebih didahulukan dari warna yang lainnya. Ini kalau bicara tentang mana yang lebih afdal. Tapi pada ujungnya kata para ulama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan ibadah itu tidak sah, tidak sempurna kecuali diawali dengan niat. Artinya ketika bertanya mudah-mudahan niatnya bukan buat nyohor. Nah, kambing gua loh, kambing sunnah. Allah, ini sekarang apa-apa dibilang sunnah, Pak. Kambing sunnah. Ntar ada istilah kambing syar'i, jangan-jangan dah. Jangan ada hijab udah bener, disebut lagi hijab syar'i. Nah, hijab memang udah disyariatkan. Ada hijab nggak syar'i, bukan nggak ada. Itu istilahnya kagak ada begitu-begitu. Hijab ya hijab. Maka kambing ya kalau memang sudah sesuai dengan tuntunan fikihnya, semuanya udah tentang sesuai dengan sunnah. Shallu ala Muhammad. Nah ini bicara tentang kambing ya sama sapi, mana yang lebih afdal. Nah, ini selanjutnya. Apa kesunahan ketika menyembelih? Kalau bicara menyembelih berarti ada dua keadaan. Dia yang menyembelih atau orang yang menyembelih. Kata para ulama, disunnahkan bagi yang punya kurban menyembelih sendiri. Sunnah, anjurannya. Tapi kalau tidak mampu menyembelih, pakai cara yang kedua, sebagaimana Nabi sampaikan kepada Fatimah. Fatimah bangun, ishhadi. Tuh, saksiin hewan kurban kamu mau dipotong. Kalau nggak bisa motong, minimal nyaksiin. Maka guru-guru biasanya nelponin tuh. Bang Haji Akil, iya di mana? Di rumah, nih kurbannya mau dipotong. Oh iya, saya ke sono. Datang dah. Saksiin hewan yang mau dipotong. Tapi Ustaz, saya takut lihat darah, Ustaz. Itu ma'fu anhu dah, dimaafin. Nggak disaksiin kagak ngapa-ngapa. Kemudian ketika nyembelih, ya, nah ini perlu disampaikan. Apa hukum mengucapkan bismillah ketika nyembelih? Bismillah, Allahu Akbar. Hukumnya sunnah, Pak. Maka nanti ketika Bapak melihat tukang jagal motong kagak pakai bismillah, jangan diomelin, Pak ya. Halo. Sunnahnya baca tapi dia lupa mungkin saking banyak itu daging, yang ini baca bismillah, ini baca pas lempengan daging kurban Bapak, hewan kurban Bapak kagak keucap ke bismillah, ya kagak sadar kurban gua. Enggak. Mengucapkan bismillah ketika nyembelih hukumnya apa, Pak? Sunnah. Wa yahsulu ahlu sunnah. Nah, ngucapin bismillahnya bagaimana? Paling sedikit bismillah. Kalau mau lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Sunnahnya. Kalau seandainya apa? Lagi nyembelih. Kemudian apalagi kesunahan ketika nyembelih, bacain takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacain salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian apa? Baca Allahumma hadza minka wa ilaik fataqabbal minni. Itu doanya kalau yang nyembelih tuh. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Ini darimu dan untukmu, maka terimalah dariku. Fataqabbal minni, maksudnya terima ya Allah kurban saya. Mudah-mudahan betul-betul saya mendapatkan pahala kurban. Nah ini bicara tentang apa? Kesunahan ketika nyembelih. Hal-hal yang kayak mengucapkan bismillah perlu al-fakir tekenin. Ingetin, takutnya nanti kejadian. Pas lagi disembelih nggak baca bismillah, Ustaz gimana? Sah. Mengucapkan basmalah ketika nyembelih hewan kurban itu hukumnya apa? Sunnah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bicara tentang belum apal doa kunut. Ya, makanya doa kunut kudu dihafal, Pak. Ya, madzhab fikih Syafi'i kunut kudu dibaca. Ya, mudah-mudahan pada apal dan doa kunutnya. Nah, maka bicara tentang kurban untuk orang yang sudah meninggal, fikih Syafi'i na'am, enggak sah kecuali ada wasiat. Tapi Pak, nih Pak, faidatun, ada faidah dari guru kita. Indal Hanafiyah, menurut Imam Abu Hanifah, yajuzu tadhiyatu 'anil mayyiti wa in lam yusi. Boleh berkurban pakai nama orang yang sudah meninggal meskipun belum wasiat. Berarti saya boleh tak pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah? Boleh. Kalau memang Bapak merasa perlu, karena saking sayangnya sama orang tua. Ya Allah, inget banget Bapak kalau udah kurban, kadang kita dibeliin. Besok lu yang kurban ya, gue beliin kambing nih pakai nama lu. Gue beliin kambing buat nama lu. Buat beli kambing buat nama lu. Bapak udah meninggal, gantian gue pengen beliin kambing buat Bapak pakai nama Bapak. Boleh ngikut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Monggo. Sah, sah. Wa yakunu thawabu hibatan lil mayyit, maka pahalanya itu dapat apa? Dapat untuk si mayit juga sebagai bentuk hadiah pahala. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa kadzalika indal Hanabilah. Nah, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal juga sama, Pak. Membolehkan menyembelih kambing atas nama mayit meskipun belum diwasi. Kalau Maliki gimana Ustaz? Imam Maliki makruh. Apa? Makruh. Nah, sekarang yang punya orang tua silahkan. Kalau seandainya memang nggak wasiat, lintas mazhab. Boleh Ustaz? Boleh. Pak, lintas mazhab itu kalau memang dasarnya adalah kebutuhan, boleh. Butuh. Kayak nih, Bapak umroh sama istri. Pas tawaf, kira-kira istri minta dipegangin nggak Pak? Halo, mudah-mudahan bisa umroh bareng istri, amin. Amin nggak Pak, yang kenceng lah. Ya. Umroh bareng istri nih. Kata istri, bang pegang bang. Emang apa? Gua takut hilang. Kalau dalam fikih Syafi'i, tawaf itu kan dikatakan seperti sholat. Berarti harus punya wudu. Wudu dalam fikih Syafi'i, kalau sentuhan aja, apapun bentuk sentuhannya, yang penting nggak ada pembatas, kena, itu langsung batal wudunya. Bayangin Bapak lagi muter, kira-kira ada nggak kemungkinan kesentuh? Banget. Kalau Bapak kekeh, pokoknya gue gimana caranya Syafi'i. Kira-kira itu kelar kagak tuh tawaf? Kelar, tapi agak susah. Apalagi suami istri pengennya gandeng mulu. Bang, pegangin bang. Mengapa? Ntar gue kalau salah pegang orang hitam gimana? Nah, lagi muter pegang orang yang lain. Maka kata para ulama, silahkan ambil sesuai kebutuhan. Udah, ngambil pendapatnya Imam Malik. Imam Malik gimana saat dalam masalah wudhu? Imam Malik, hal-hal yang membatalkan wudhu, katanya bersentuhan dengan yang bukan muhram atau mahram, ya, itu tidak membatalkan selama tidak pakai syahwat. Tidak pakai syahwat, udah kesentuh aja, nggak pakai syahwat. Kalau pakai syahwat baru batal. Yang unik mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan yang membatalkan wudhu itu kalau suami istri berhubungan badan, batal wudhu. Kalau cuma sebatas megang pakai syahwat, nggak batal. Kalau udah berhubungan badan, baru batal wudhu. Lihat keindahan fikih dalam Islam yang menunjukkan ilmunya baginda Nabi rahmatan lil alamin. Maka kembali kepada hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Kalau memang pakai mazhabnya Imam Syafi'i harus pakai wasiat. Tapi kalau seandainya mau pakai mazhab yang lain, monggo sesuai kebutuhan, bukan hawa nafsu. Shallu ala Muhammad. Nah, kalau bicaranya yang kedua nih, Tat. Kedua bagaimana? Saya mau kurban tahun ini. Kemudian saya beli kambing. Pas nyembelih, saya bilang begini dalam hati saya, ini dari saya,
dan pahalanya buat babanya, anak keturunan saya semuanya. Boleh nggak Pak? Bagi-bagi pahala boleh banget. Nama kambingnya 1 orang, tapi pahalanya dibagi 1000 orang, boleh nggak? Boleh. Sebagaimana Nabi diriwayatkan ketika berkurban 2 kambing domba, Nabi pas kambing pertama bilang begini, ini dari saya dan buat orang-orang umat saya yang belum mampu berkurban. Tuh Nabi saking sayangnya tuh. Orang yang nggak mampu berkurban udah dikurbanin sama Nabi SAW. Tapi jangan jadi alasan Pak nggak kurban, udah dikurbanin Nabi. Itu memang agak mau kurban. Ya, ini Nabi karena cinta sama kita. Kita kalau punya rezeki berlebih kurban. Insya Allah orang yang jual beli sama Allah nggak bakal rugi. Orang jual beli sama Allah nggak bakal rugi. Lah kita jual beli sama manusia semangat banget, ganti HP semangat banget, ganti mobil semangat banget, padahal jual belinya sama manusia. Tapi giliran sama Allah beli daging kurban aja mikir-mikir 2-3 kali. Padahal pahalanya Pak dari ujung rambut yang Allah ciptakan di hewan tersebut sampai ujung kukunya itu bernilai pahala. Shallu ala Muhammad. Darah yang ngocor itu betul-betul menjadi bukti cepatnya darah sampai ke Allah itu lebih cepat daripada jatuhnya darah ke tanah. Nah, ini aja sebagai tambahan untuk hari ini. Kalau memang ada pertanyaan, ini kita udah ada di tanggal kurang lebih tanggal 21 atau 22 Zulqa'dah. Ya, kurang lebih seminggu lagi masuk Zulhijjah. Maka ketika udah masuk bulan Zulhijjah, ya dianjurin yang mau berkurban, ya itulah, nggak usah potong kuku, nggak usah potong rambut. Ini sifatnya anjuran. Tapi tak saya malu, tak kuku saya panjang-panjang, terbanyak ininya hitam-hitamnya. Udah potong nggak apa-apa. Sifatnya hanya apa? Sunnah, ya sunnah adab-adab ketika apa? Ketika ingin berkurban. Potong kuku nggak apa-apa, nggak haram. Kalaupun yang berpendapat nggak boleh, hanya sebatas makruh. Sebatas apa Pak? Makruh, bukan haram. Baik, ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, monggo dari jemaah. Tanya, kiranya yang mau ditanya masalah kurban yang biasa terjadi di masyarakat. Ya, kalau misalnya kulit, udah jelas insya Allah kulit apa ya. Yang kurban nggak boleh jual kulit. Yang kurban nggak boleh. Misalnya, Haji Lili punya kambing, terus yang motong saya, kata Haji Lili, Tat, saya bayar pakai kulit ya, nggak boleh. Yang berkurban nggak boleh menjadikan hewan kurbannya upah, menjadikan hewan kurbannya untuk dijual, nggak boleh. Dalam pendapat jumhur, kulit nggak boleh dijual. Tapi Imam Abu Hanifah lagi-lagi unik. Kata Imam Abu Hanifah boleh dijual asalkan diniatkan hasil penjualan disedekahkan kepada fakir miskin, boleh. Boleh yang kurban, tapi ini pendapat Imam Abu Hanifah saja. Jumhur mengatakan nggak boleh. Kata ya, kalau seandainya yang dibagi kulit boleh nggak tak? Misalnya panitia itu diizinin sama yang kurban. Pak, kulitnya buat siapa? Panitia aja. Pak, kulitnya buat siapa? Panitia aja. Pak, kulitnya buat siapa? Panitia aja. Kumpul tuh dapat 1 ton. Ya, misal dapat 1 ton, boleh dijual sama panitia, boleh. Terus buat siapa tak duitnya? Duitnya ya bagaimana panitia kesepakatannya Pak. Yang penting jangan pada ribut sama saudara. Ya, jangan pada ribut sama saudara gara-gara kurban, apalagi sampai ngumpetin kaki sapi. Jangan Pak ya. Sapinya sapi siapa rebutan kaki. Nah, pokoknya insya Allah kalau kepanitiaannya baik, insya Allah semua jalannya baik. Ya, lagi-lagi panitia hanya sebatas perwakilan. Kalau nanti ada yang datang kurban Pak, ngomong begini, Pak, ya nanti kurban saya semuanya taruh di rumah ya, jangan ada yang diambil, biarin. Iya, tahun depan jangan diizinin kurban lagi di situ. Bercandaan doang Pak ya, ya kebangetan kalau ada yang begitu. Ya, misalnya nih, Pak, saya mau ada hajatan, saya mau ngambil 3/4 ya, 1/4-nya saya kasih buat panitia, boleh, karena dia mau hajatan Pak, mafhumin aja, dipahamin. Ya, itu udah baik banget tuh. Kalau Pak kirim semuanya ke rumah ya, emang apa? Ya kirim aja, saya pengen semuanya. Nah, ini kebangetan dah. Tapi secara fikih sah, boleh. Itu karena panitia hanya sebatas
wakil. Baik, tafadhalu, mungkin kalau ada pertanyaan monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya arisan sapi. Ya, arisan sapi. Oke. Terus yang ini bukan kita ketuanya. Pokoknya kita mau apa korban. Gimana cara kita kalau beriman korban kan kita boleh makan. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, bagus nih pertanyaannya nih. Ini perlu kita luruskan juga, Pak. Jadi memang saya sampai ngubek-ngubek Pak buku fikih kurban, Pak. Bagaimana itu kata-kata itu gugur gitu, Pak. Tapi emang jumhur ulama mengatakan Pak jadi kurban wajib. Jadi ketika kita punya hewan, pertama saya mau jelasin tentang kurban arisan, Pak ya. Boleh nggak kurban dengan cara arisan? Coba pahami dulu arisan bagaimana. Arisan itu adalah ketika semua orang yang ikut itu membayar dengan nominal yang sama, kemudian ditentukan dengan kesepakatan, nominal tersebut kepemilikannya ditunjuk untuk satu itu arisan begitu kan Pak ya? Sepakat ya? Saya misalnya berlima nih, arisan itu, ayo, per bulan berapa? 1 juta. Emang apa? Biar besok tahun depan bisa apa? Kurban. Terkumpul dah tuh 5 juta. Anggaplah ada kambing 2,5 juta. Tiap tahunnya kita bilang begini, pokoknya tahun ini antum sama antum berdua kurbannya. Maka ketika datang hari Id Adha, udah ketahuan belum yang mau berkurban? Tadi udah ditentuin belum yang berkurban? Kalau arisan udah kan Pak ya? Misalnya si A sama si B, maka si A si B sama ketua arisan, Pak, ini uang kurban. Uang apa? Uang kurban dari jemaah buat Bapak, supaya Bapak bisa beli kurban. Ingat, sigonya apa? Dikasih itu Pak, akadnya dikasih. Bukan begini, Pak, ini uang patungan kurban kita tahun ini. Nggak boleh. Kalau dibilang, Pak, ini uang patungan kurban, maka kalau belinya kambing nggak boleh patungan. Maka nggak sah jadi kurban. Meskipun udah kebeli kambingnya, meskipun udah dipotong, iya, dapat pahalanya cuma sedekah kambing. Sedekah apa? Kambing. Maka lafadznya, ketua panitia arisannya bilang, Ustaz, ya, nih, ini uang arisan udah jadi hak antum. Antum yang tahun ini kurban. Ya sudah, tinggal pegang duitnya, terus bilang, Bapak bilang apa? Ini buat kurban. Iya. Ketika belum lagi apa namanya, belum beli hewan, ya belum jadi wajib. Hewannya belum ada. Ya, hewannya belum ada. Kayak saya ngomong gini, saya mau kurban. Apakah jadi wajib, Pak? Saya belum punya hewan nih. Tapi kalau nazar bentuknya, saya nazar mau kurban, nah itu baru jadi wajib. Meskipun belum ada kambingnya. Ya, bisa dipahami, Pak? Udah, akhirnya Bapak datang nih ke tukang kambing. Pak, saya mau beli kambing. Dah gitu aja. Kambing, ya mau beli kambing. Dah. Pas mau nyembelih, tinggal diniatin. Ini dari saya, nama pribadi, dan pahalanya buat apa? Anggota arisan, dapat semua pahalanya. Anggota arisan dapat semua pahalanya dari Bapak yang nyembelih. Yang penting satu kambing satu nama. Kalau satu sapi bisa 7 nama. Satu sapi satu nama boleh banget. Satu sapi 6 nama boleh. Yang penting mentok di 7 nama. 7 nama ini tambahan Pak. 7 nama misalnya. Yang nama pertama niatnya buat akekah. Nama kedua niatnya buat kurban. Sisanya buat apa? Buat apa? Dapat daging aja. Nggak diniatin akekah, nggak diniatin kurban. Sah semuanya Pak. Jadi kalau kambing ber7 bisa bareng-bareng. Hakada. Dengan niat yang berbeda, dengan niat yang berbeda. Boleh, boleh. Saya misalnya jatah 7 kambing saya ambil 2. 2 saya Pak ya, 5-nya dibagi ke yang lain. Saya yang pertama buat akekah anak saya, yang kedua buat kurban tahun ini. Boleh, boleh dengan 2 niat seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Bisa nyampe Pak ya. Jadi arisan selama itu kambing belum jadi milik, walaupun diucap ini buat kurban, ya ini buat kurban uangnya. Sekarang giliran antum nih, udah jadi hak milik ya duitnya, ya ntar saya beli kurban. Udah, pas ke tukang kurban, udah, bang saya mau beli kambing.
Nah, gitu aja. Oh iya, yang mana? Yang mana dan no? Uangnya pas nggak? Pas, cocok, beli. Nanti pas jam beli, nah pas jam beli ngomong begini, ini kurban saya dan pahalanya untuk jamaah arisan saya. Di itu doang boleh diizinin. Dapatlah pahalanya. Kalaupun nggak disebut, diniatin dalam hati, dapat juga pahalanya. Sallu ala Muhammad. Nah ini bicara tentang kurban, ya yang arisan. Yang lain ada mungkin? Yang mana? Oh, nah, Haji. Mungkin fenomena masyarakat kita, biasanya panitia itu bisa menawarkan kurban berjamaah. Hewan itu udah dibayar bongkar, kemudian difoto, kemudian foto itu tawarkan berjamaah. Jadi pada saat jamaah itu membayar, itu kan jelas artinya udah tahu aku itu artinya digambar. Nah ini kalau satu hari kasih tahu katanya orang juga bingung apa tuh harus dengan. Ya. Nah dan seperti ini apakah jatuhnya kurban wajib atau sunnah? Yang keduanya apabila memang itu jatuhnya wajib kan tidak boleh. Tapi panitia menyatakan adanya karena daging yang kurbannya lahir. Nah, ya barakallahu fikum. Seiring dengan berjalannya waktu, orang pengen apa? Kalau dulu kan orang elok motoin sapi-sapi atau kalau sekarang dipoto-fotoin tuh. Akhirnya dijual dah tuh sama panitia atau tukang kambing atau tukang sapi. Ya, bang punya sapi bang, punya. Gitu. Emang bapak mau kurban? Iya mau kurban. Gitu kan. Sapinya udah milik belum? Allah. Sapinya udah milik belum bang? Belum. Ya udah. Akhirnya apa? Mana sapinya? Itu. Oh iya, harga berapa? Harga misalnya 21 juta. Ini saya punya 7 nama ya. Saya punya nama, saya beli tuh sapi. Udah, gitu aja. Tapi kalau bilang saya beli 7 sapi itu buat kurban, ketika udah jadi milik, jadi wajib. Maka kata-kata kurban itunya Pak yang diinikan atau diikat dengan kata-kata sunnah. Contoh, udah jelas nih mau di DP-in, kan ada bayar pakai DP dulu nih. DP kan tanda jadi ya. Arti tanda jadi pasti beli nggak kira-kira tuh? Ya. Maka ketika udah DP, tanda pasti beli, hati-hati dengan ucapan. Ya. Hatta saya baca tuh Pak, orang awam kena hukum wajib. Padahal kagak tahu. Fikih Syafi'i mengatakan kena hukum wajib. Saking hati-hatinya masalah apa? Ucapan kurban. Maka pada saat itu, misalnya udah DP nih, yang mana kambingnya? Nah itu, yaudah saya itu dah, saya mau beli kambing itu, saya DP ya. Jangan pakai saya mau beli kambing itu DP kurban. Hah? Tinggal kita beritahu kepada masyarakat, jangan terlalu mudah menentukan dengan ucapan itu sebab konsekuensi hukumnya akan menjadi apa Pak? Wajib. Walaupun kalau boleh jujur, baca ada pendapat, tapi pendapat ini nggak kuat Pak. Katanya kalau orang awam kagak ngapa-ngapa dah. Oh dia kagak tahu. Kan kasihan juga, udah pengen beli kurban, pengen dia makan dagingnya, tiba-tiba tahu hukumnya. Ya Allah, kagak bisa makan kita. Untung-untung kalau panitianya kayak tadi Abi bilang. Bapak bilang, panitianya akhirnya apa? Ya udah saya ganti ya pakai kambing yang lain, saya bagi. Boleh. Yang penting bukan kambing yang jadi hukum wajib. Wallahu a'lam. Nah, kurang lebih begitu. Ada yang lain mungkin Bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita untuk bisa berkurban pada tahun ini. Ya mudah-mudahan juga Allah izinkan kita bisa berangkat haji dan umroh. Kalau ada walimah safar haji datang Pak ya. Diundang sama saudara, tetangga, walimah safar haji datang. Itu diantara sunnah Nabi SAW diundang begitu datang Pak. Bahkan kalau ada orang datang pulang haji dan pulang umroh, datangin Pak. Itu doanya mustajab. Tahun ini mereka yang berangkat. Tahun depan insya Allah kita. Amin. Jadi kalau ada hal-hal baik, majlis-majlis baik datang. Ya, kita baca Fatihah buat orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kita berdoa buat orang tua kita, guru-guru kita nih semuanya nih. Ya, mudah-mudahan yang masih hidup dipanjangkan umurnya dalam sehat sehingga bisa selalu hadir memakmurkan Masjid Istiqomah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat anak keturunan kita biar menjadi anak-anak yang soleh solehah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang sedang sakit, kerabat kita, anak, cucu, mantu, tetangga
yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dengan keberkahan majlis ini dan kemuliaan bulan Zulqa'dah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, izinkan kami bisa berkurban tahun ini. Murahkan rezeki kami ya Allah, murahkan rezeki kami juga untuk bisa berangkat haji dan umrah atas izin dan ridhamu ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبحق من أنزل إليه الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا زيارة الحرمين أن ترزقنا زيارة الحرمين أن ترزقنا زيارة الحرمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sebelum penutup, karena memang bulan depan kayaknya udah Idul Adha, nih ada yang kelewat dari saya. Kalau ada orang niat akikah sama kurban jadi satu, fatwanya ya Imam Ar-Ramli boleh niatin dua nih, kurban sama akikah boleh ya, tapi yang muktamadnya kurban dulu baru akikah, jadi disesuaikan saja. Kalau emang beli kurban atau beli kambing susah, nunggu 5 tahun dulu baru bisa beli kambing, ya udah ambil pendapat Imam Ar-Ramli. Apa pendapatnya? Gabungin niat akikah sama kurban. Tapi kalau memang orang yang ada duitnya di mana-mana ada, udah kurban dulu baru akikah. Karena kurban sifatnya tahunan, kalau akikah bisa kapan aja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, barakallahu.